Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Fokus Pendidikan, program yang akan mengupas isu-isu krusial terkait pendidikan. Siang ini kami sudah menyiapkan satu topik yang sangat relevan, yaitu profesionalitas guru di era globalisasi dan digitalisasi. Betul sekali, peran guru tidak bisa diremehkan. Mereka adalah ujung tombak dalam mencetak generasi seterusnya. Namun, di tengah gempuran globalisasi dan digitalisasi, tantangan para guru semakin menjadi kompleks. Baiklah, untuk mendalami topik yang akan kita bahas yang hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter kita, Fuji Wulandari, yang sudah berada di salah satu sekolah di Kota Jambi, yaitu SMA Negeri 88 Kota Jambi. Baik, kepada Fuji, bisa dijelaskan bagaimana situasi di sana? Terima kasih kepada Kiki dan Hotma. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 88 Jambi, tempat para pendidik berjuang untuk memberikan yang terbaik. Pemirsa, era digital menuntut adaptasi. Lantas, apa saja hambatan profesionalitas yang dihadapi para guru di lapangan? Untuk itu, saat ini saya bersama narasumber kita. Selamat siang Bapak Holis. Sebagai seorang guru senior yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan, menurut Bapak, apa saja hambatan profesionalitas yang pernah Bapak rasakan di lapangan? Ya, selamat siang. Untuk tantangan tentu saja sangat banyak ya, terutama dari segi sarana dan prasarana di setiap sekolah yang masih kurang memadai, terutama di daerah pelosok. Dan juga banyak dari kalangan kami yang masih gagap akan teknologi, masih kurang familiar terhadap teknologi, dan juga pelatihan memang sudah diberikan, akan tetapi masih kurang intensif dan berkelanjutan. Itu saja. Saya setuju dengan Bapak Holis. Selain itu, kurikulum yang berubah membuat kami kesulitan untuk beradaptasi karena waktunya itu terbatas. Globalisasi juga membuat informasi begitu banyak. Jadi, kadang bingung mana yang benar-benar cocok untuk siswa tersebut. Menarik sekali. Jadi infrastruktur dan kurikulum menjadi poin yang penting. Sekarang saya ingin bertanya kepada Maya Julianti, seorang siswa berprestasi yang pasti ikut merasakan dampak dari pengajaran guru. Bagaimana Maya, menurut kamu, apakah ada hal-hal dari sisi guru yang perlu ditingkatkan? Tentu saja ada. Saya merasa beberapa guru itu kurang adaptif dalam menggunakan media pembelajaran digital. Padahal kami para siswa tentu akan lebih mudah memahami materi jika disajikan secara interaktif. Misalnya lewat video edukasi ataupun aplikasi belajar online. Selain itu, terkadang ada guru yang kurang terbuka terhadap metode pengajaran baru ataupun masukan dari siswa. Baik. Terima kasih kepada Fuji Wulandari dan para narasumber yang di lokasi. Sangat jelas bahwa adaptasi teknologi dan kurikulum yang dinamis serta keterbukaannya inovasi adalah beberapa isu krusial. Sekarang kita beralih ke strategi peningkatan kualitas guru. Betul sekali, setelah mengidentifikasi hambatan, tentu kita akan mencari solusi. Pada Fuji, mungkin narasumber di sana bisa berbagi pandangan terkait strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan profesionalitas mereka. Baik Kiki, Bapak Holis, menurut Bapak apa strategi paling mendasar yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru kita? Menurut saya strategi yang perlu dilakukan adalah pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Tidak hanya pelatihan teknis, namun juga tentang pelatihan secara pedagogis atau cara mengajar, dan juga tentang memahami psikologis siswa. Selain itu, penting juga untuk sesama guru saling berbagi pengalaman baik agar kita saling belajar dari pengalaman tersebut. Baiklah, saya akan menambahkan, pemerintah kan perlu menyediakan teknologi internet yang memadai di sekolah. Juga perlu ada plafon belajar daring guru yang bisa diakses dengan materi yang sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Terima kasih. Dari sisi siswa, kami berharap guru-guru lebih sering mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai sumber belajar. Selain itu, menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis kami juga sangat penting, bukan hanya fokus pada hafalan. Luar biasa pemirsa, dukungan infrastruktur, latihan berkelanjutan, dan integrasi teknologi merupakan poin-poin penting dari narasumber kita. Kembali ke studio Kiki dan Hotma. Insight yang sangat berharga dari lapangan
lapangan. Jadi untuk mengatasi profesionalitas guru di era globalisasi dan digitalisasi, ada beberapa strategi kunci yang bisa kita simpulkan. Pertama, bisa dilakukan dengan pelatihan guru terhadap digital yang intensif, kemudian pemenuhan sarana dan prasarana teknologi di sekolah, dan juga yang terakhir yaitu dengan pengembangan kurikulum yang lebih adaptif dan inovatif dengan tuntunan zaman. Dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan iklim kolaborasi antar guru untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mendorong guru untuk lebih inovatif dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang sangat interaktif dan menarik bagi siswa. Demikianlah pemirsa, fokus pendidikan siang hari ini. Semoga pembahasan kita tadi dapat memberikan gambaran jelas terkait hambatan juga strategi yang bisa kita lakukan terhadap meningkatkan profesionalitas guru di masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.